Beratlah ini saudara-saudara, berat. Mau pakai Marcelino, Justin Hubner, Ivar Jenner, bahkan Lamine Yamal sekalipun. Itu berat saudara-saudara, karena masalahnya ada pada kepelatihan, ada pada filosofi kepelatihan, ada pada taktik dan strategi kepelatihan, ada pada cara bermain pelatihnya saudara-saudara, yang menganggap tim nasional Indonesia U23 ini seperti Barcelona. Main ball possession, main tiki-taka, teka-teki. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibain, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, match day pertama kualifikasi Piala Asia U23. ASEAN Under 23 AFC qualification itu pertandingan pertama, pekan pertama itu sudah serentak diselenggarakan tanggal 3 September 2025 saudara-saudara di 11 negara. 11 negara tuan rumah saudara-saudara. Dan hasil yang didapatkan oleh negara-negara Asia Tenggara, negara-negara ASEAN saudara-saudara itu bervariasi. Ada yang kalah telak, ada yang kalah tipis, ada yang imbang, ada yang menang, ada yang tampil memalukan. Brunei Darussalam menyerah 0-13 dari Qatar, kemudian Filipina menyerah 1-2 dari Suriah, kemudian Thailand mengalahkan Mongolia 6-0, kemudian Vietnam menang atas Bangladesh 2-0. Kamboja imbang 0-0 lawan Oman saudara-saudara. Timor Leste kalah 1-2 dari Cina. Myanmar imbang 0-0 dengan Kuwait. Kemudian Singapura kalah 1-2 dari Yaman. Malaysia kalah berapa? 0-1 dari Lebanon. Dan Indonesia saudara-saudara luar biasa, akhirnya mencetak sejarah. Setelah berjuang sekuat tenaga selama 3 kali purnama, Indonesia akhirnya berhasil menahan imbang Laos. Aduh, saudara-saudara, Laos itu ya zaman dulu itu ya, di semua kelompok usia itu kita kalahkan itu minimal selisihnya 3 gol. Sekarang cukup puas kita dengan 0-0. Bayangin saudara-saudara, lawan Laos saja kita bermain imbang 0-0. Apalagi nanti ke pertandingan terakhir lawan Korea Selatan. Berat saudara-saudara, berat. Laos ini saudara-saudara, Indonesia bermain dengan 4-3-3. Seperti biasalah, Gerard van den Berg kan merasa tim ini seperti Barcelona, tim ini seperti Ajax Amsterdam, tim ini seperti Spanyol. Main dengan 4-3-3 yang cukup agresif, dengan ball possession, dengan penguasaan bola, dengan ya ingin bermain tiki-taka, tetapi pada akhirnya berubah menjadi teka-teki. Di depan Rafael Struijk yang dipaksa untuk bermain dengan tim nasional di usia yang 22 sebenarnya saudara-saudara. Kemudian juga tidak banyak membantu main di kiri. Kemudian ada Jens Schreven, ada Arkan Fikri, ada Raihan Hanan, kemudian Robbie Darwish, kemudian Tony Firmansyah, kemudian siapa, Doni Tripamungkas, Kakang Rudianto,
Ferrari, Kadek, kemudian Cahya Supriyadi, semuanya dimainkan. Semuanya dimainkan di babak kedua. Hoki Caraka dimainkan, kemudian si Pratama, Rizky Pratama atau siapa itu juga dimainkan. Berbagai pemain coba dimasukkan, tetapi hasilnya ya begitu saudara-saudara. Permainannya tidak banyak berubah. Tidak banyak berubah saudara-saudara, permainan Indonesia tidak banyak berubah, masih sama seperti yang dulu, masih sama yang dulu itu maksudnya yang di Piala AFF yang kita lihat bersama-sama waktu itu. Mainnya masih umpan begitu-begitu aja, eksekusinya tidak ada, lemah di depan lah saudara-saudara. Tenaga besar tetapi kok tenaga besar? Keinginan besar, nafsu besar tetapi tenaganya kurang saudara-saudara. Eksekusinya kurang, efektivitasnya kurang, terlalu banyak ball possession. Buat apa? Saya kan sudah berkali-kali mengatakan, buat apa Anda punya ball possession 80, 90, 100% sekalipun ball possession tapi nggak bisa nyetak gol, itu percuma. Karena yang di sepak bola ini yang dicari adalah gol, yang dicari adalah menang, yang dicari adalah 3 poin. 3 poin, bukan ball possession 100%. Percuma tidak berguna kalau Anda ball possession, main itak-itik, umpan kanan, umpan kiri, tapi nggak bisa gol. Lawan bermain dengan pertahanan rapat, Anda kebingungan membongkar pertahanan, nggak punya ide lagi, nggak punya cara, nggak punya taktik, nggak punya strategi untuk membobol. Itu percuma, saudara-saudara. Beberapa orang yang menyarankan sebenarnya saudara-saudara bahwa ya Pak harusnya dipanggil Marcelino Ferdinand juga dipanggil, kemudian siapa Justin Hubner dipanggil, pemain-pemain muda yang abort. Gini saudara-saudara, mau Marcelino Ferdinand sekalipun dipanggil, mau Justin Hubner dipanggil juga percuma saudara-saudara. Karena masalah di tim ini ada pada kepelatihan, ada pada filosofi pelatih dia, cara pandang pelatih ini, mindset dia itu sudah beda, sudah apa ya? Itu yang bermasalah sejak awal saudara-saudara. Cara pandang dia merasa tim ini seperti tim yang ada di Belanda sana. Tim ini pemain-pemain Indonesia yang ini, pemain-pemain yang ini, yang tim ini itu dia merasa seperti ya pemain-pemain yang punya kemampuan bisa dia terapkan seperti itu tanpa dia melihat pemain-pemain ini sepertinya seperti apa sih sebenarnya. Itu. Jadi mindsetnya di situ sehingga pelatih berusaha untuk menanamkan yang disebut sebagai ball possession, umpan passing pendek kanan kiri belakang tengah, tetapi dia lupa bahwa itu gaya permainan seperti itu nggak terlalu cocok dengan pemain Indonesia. Harusnya kan dirubah mindsetnya, mainnya nggak usah ball possession terlalu banyak, nggak usah kebanyakan umpan. Ketika ada kesempatan langsung attack. Itu yang diinginkan oleh banyak orang. Attack, menyerang, bukan terlalu banyak kontrol bola, terlalu banyak ini itu ya. Itu pelatih, gaya pelatih dan taktik dan strategi dia juga menurut saya juga agak rancu juga. Ya intinya nggak cocok lah saudara-saudara, pelatih ini nggak cocok untuk melatih di Indonesia dengan gaya pemain-pemain Indonesia yang seperti ini. Apalagi banyak pemain U23 ini yang di klubnya itu hanya bermain di bangku cadangan, jarang main, sehingga ya touch-nya itu berbeda saudara-saudara, tidak langsung bisa on fire. Melihat Singapura, kalau melihat Korea Selatan di pertandingan lain bisa menang besar atas Makau, saudara-saudara, ya otomatis sekarang Korea ada di posisi pertama di klasemen di grup J, saudara-saudara. Klasemen di grup J, sementara Indonesia dan Laos ada di posisi kedua. Dan ya Indonesia nanti masih akan melawan Makau, saudara-saudara. Kalau mainnya kayak begini lagi ya bisa-bisa imbang juga. bisa imbang juga kalau Makau mainnya disiplin, rapat, ketat di belakang, menumpuk pemain, parkir bus. Indonesia bisa kesulitan juga saudara-saudara, bisa jadi imbang. Dan kalau itu imbang ya sudah berat saudara-saudara, ini peluang karena Korea Selatan saya rasa dia akan mengalahkan Laos. Kalau dia bisa mengalahkan Laos sudah poinnya 6. Kalau taruhlah Indonesia bisa menang lawan Makau, saudara-saudara, ya Indonesia akan dapat 4 poin. Nanti Indonesia terakhir lawan Korea
Ya berat kan, sejak awal kita sudah pernah membahas ini sejak lama. Selalu kalau kita membahas U23 ini kan kita bicaranya adalah pesimistis, gaya mainnya begini-begini, berat-berat kan, itu kita sudah bahas. Kalau sudah nggak pernah, silahkan diputar lagi rekaman-rekaman sebelumnya kan, kita selalu, karena ini jadi basicnya, dasarnya ini memang sudah keliru, saudara-saudara. Sistem kepelatihannya memang sudah keliru. Karena kalau mohon maaf nih ya, kita bukannya ingin membanding-bandingkan dengan Sintayong. Kalau Sintayong memang dia benar-benar melihat pemain Indonesia ini cocoknya seperti apa. Dia push itu dengan sesuai keinginan dia minta pemain itu disiplin, tegas, kemudian taktik di lapangan juga sangat fleksibel, sangat cair, tergantung lawan bermain seperti apa, dia akan bermain dengan pola seperti apa, itu yang dilakukan oleh yang. Tapi kalau Gerard Van den Berg ini tidak, dia punya filosofi begini ya, semua harus main begini, semua harus mengikuti dia seperti ini, nggak peduli lawannya siapa, ya mirip-mirip kayak Indra Safri lah, saudara-saudara Gerard Van den Berg ini. Indonesia, saudara-saudara, tim ASEAN lain yang menurut saya cukup berat peluangnya adalah Malaysia. Ya Malaysia ini mirip seperti Indonesia juga, saudara-saudara, mainnya kacau lah, kacau. Tidak terlalu enak untuk ditonton, tidak terlalu enak untuk dilihat. Melawan Lebanon itu juga mereka, ya kan saya sudah bilang sejak awal, Lebanon itu tim yang bagus, tim yang Timur Tengah itu tim yang bagus, sehingga ya Malaysia kan kesulitan itu si Fergus Ternay untuk mencetak gol, untuk membuat Malaysia menang itu kesulitan sekali. Karena ya walaupun Malaysia sudah berlatih lama, sudah mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu berkumpul dan menjalani pemusatan latihan, training camp di Thailand, saudara-saudara, di Bangkok, tetap saja hasilnya mengecewakan. Dan apalagi di pertandingan lain Thailand berhasil menang besar, saudara-saudara. Jadi ya ini akan semakin berat, karena walaupun nanti Malaysia akan melawan Mongolia dan kemungkinan Mongolia itu Malaysia bisa menang, tetapi nanti di pertandingan terakhir Malaysia akan melawan Thailand. Taruhlah Thailand melawan Lebanon, saya rasa Thailand akan bisa mengalahkan Lebanon lah. Kalau melihat permainan Thailand yang seperti ini, seperti waktu melawan Mongolia, dan mereka bermain di home, mereka menjadi tuan rumah dan permainan mereka tampak terlihat solid sekali, mungkin sedikit lebih bagus dari apa yang mereka tampilkan ketika pertandingan di Piala AFF, saudara-saudara. Ini main luar biasa dah. Di pertandingan terakhir nanti ya Thailand kemungkinan besar bisa mengalahkan Malaysia. Skenarionya ya Thailand akan lolos seperti yang kita bahas kemarin. Seperti yang kita bahas kemarin, Thailand berpotensi lolos menjadi juara di grup ini, saudara-saudara. Di grup apa? Grup F, saudara-saudara. Grup F, runner up-nya bisa Lebanon, bisa Malaysia. Tetapi apakah Malaysia dan Lebanon akan bisa menjadi runner up terbaik ya? Kita lihat saja nanti di hasil pertandingan grup lain. Thailand, saudara-saudara, peluang terbesar lolos dari Asia Tenggara ini ya kemungkinan besar Vietnam, saudara-saudara. Karena Vietnam ini yang seperti kita bicarakan sebelumnya, saudara-saudara, di edisi sebelumnya, Vietnam ini sangat serius, amat sangat serius sekali. Mereka serius sekali, saudara-saudara, di ajang AFC U23 ini, sehingga mereka mengorbankan FIFA Matchday di level senior. Mereka nggak peduli di level senior dapat poin atau tidak, nggak peduli. Yang penting U23 ini lolos, saudara-saudara, karena pelatih U23 dan pelatih seniornya kan sama, Kim Sang-sik, saudara-saudara. Sama, jadi yang mereka fokus ke sini, dan ya terbukti, saudara-saudara, menghadapi Bangladesh mereka bermain cukup bagus walaupun bekerja keras, tetapi saya lihat cukup solid. Mereka punya beberapa peluang, mereka menang 2-0, itu sesuatu yang cukup bagus, saudara-saudara. Nanti di pertandingan berikutnya Vietnam akan bertemu dengan Singapura di pertandingan sebelumnya kalah dari Yaman, dan Yaman ini adalah tim yang cukup bagus. Seperti yang juga saya katakan sebelumnya, Yaman ini diperkuat oleh pemain-pemain yang sebelumnya mayoritasnya itu tampil di Piala Asia U20 kemarin, yang waktu kalau nggak salah bertemu dengan Indonesia, dikalahkan apa imbang ya lawan Indonesia, Indra Safri itu, saudara. Jadi peluang terbesar dari Asia Tenggara ini
kemungkinan besar ya hanya akan ada 2 tim dari Asia Tenggara yang akan tampil di Piala Asia U23 tahun depan di Arab Saudi ya. Pertama Vietnam, kedua Thailand. Kalau Indonesia ya kerja keras, bukan hanya kerja keras, butuh keberuntungan. Begitu pula dengan Malaysia, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari mana lagi? Dari Sudan sampai Lesotho, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Greenland sampai Falkland. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, saudara-saudara. Hari ini tadi kita membahas tentang hasil match day pertama kualifikasi Piala Asia U23, kualifikasi AFC U23 AFC qualifier Under 23 yang serentak digelar pada tanggal 3 September 2025 di berbagai kota, di berbagai negara, di 11 negara, saudara-saudara, khususnya yang melibatkan tim-tim dari negara Asia Tenggara. Ada Myanmar yang imbang dengan Kuwait, kemudian Vietnam dan Thailand yang menang. Vietnam mengalahkan Bangladesh 2-0, kemudian Thailand pesta gol lawan Mongolia, kemudian juga Singapura yang kalah, Timor Leste yang kalah, kemudian apalagi tadi Malaysia, saudara-saudara, juga kalah, kemudian Indonesia ini sangat disayangkan sekali, saudara-saudara. Kita hanya bermain imbang dengan Laos. Menahan imbang luar biasa, menahan imbang Laos luar biasa. Akhirnya setelah berpurnama-purnama kita berhasil menahan Laos, saudara-saudara. Luar biasa lewat gaya permainan yang tidak ada perubahan. Seperti yang sudah kita bahas lalu, kita katakan di edisi-edisi sebelumnya, kalau permainannya tidak ada perubahan, tiki taka, teka-teki, saudara-saudara, umpan kanan, umpan kiri, nggak ada eksekusinya, hanya mengandalkan begitu-begitu aja. Ya, yang terjadi ya seperti Laos, main Rafael Strike sudah dipanggil, Jens Schreven hanya main setengah babak karena memang kelihatan sekali, kelihatan sulit lah saudara-saudara berkembang di babak kedua. Oki Caraka juga dimainkan, kemudian ada Arkan Fikri juga sudah main, Raihan cuma mengandalkan lemparan ke dalam Robbie Darwish. Ya, hasilnya ya seperti itu. Laos bermain dengan pertahanan yang disiplin, dengan benteng Takeshi yang sangat ketat yang membuat Indonesia kesulitan. Ya, memang ini kalau ada yang bilang ini harus mendatangkan Marcelino, mendatangkan Justin Hubner, mendatangkan Ivan, nggak ada gunanya, saudara-saudara. Mau Lamine Yamal, Pedri sekalipun main di sini akan sulit karena ini gaya kepelatihannya yang memang, taktik kepelatihannya yang memang begini ya, begitu, itu karakter dia itu begitu, memang itu filosofi pelatihan dia nggak cocok lah, saudara-saudara, dengan tim ini. Ini gaya kepelatihan filosofi. Si Gerard Vandenberg menganggap pemain-pemain Indonesia ini seperti pemain-pemain La Masia, seperti pemain-pemain La Fabrica di Real Madrid, di Barcelona, sehingga dia memaksakan untuk bermain seperti Barcelona, untuk memaksakan bermain seperti Real Madrid, seperti Manchester City, seperti Arsenal. Beda, Pak, beda. Jadi ya begitu hasilnya kan. Sejak awal juga kita sudah membahas, sejak Piala AFF kemarin kan kita sudah membahas ya. Ya berat lah, saudara-saudara, ini berat. Ini memang harus ada perubahan yang fundamental. Ya, ganti pelatih lah. Otomatis ganti pelatih, kembalikan ke pelatih yang dulu juga. Itu karakter, kalau tim junior memang cocok itu pelatih yang dulu itu. Kalau yang sekarang ya mohon maaf Pak, mohon maaf. Ini bukan masalah waktu, masalah memang karakternya ya seperti itu. Walaupun masih ada Makau dan Korea Selatan menang 5-0, saudara-saudara, ya tetap ini peluang kita untuk lolos itu berat. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf.
Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.